Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Iswardi, SPD, Guru SDN 11 Setiabakti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Jaya. Di sini izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan kedua orang hebat ini, yaitu Ibu Fasilitator saya, yaitu Ibu Ida Elva SPD MPD, dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Dahlia Malehati SPD. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan diri sama teman sekelas. Tujuan dari aksi nyata ini adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, dan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur dari aksi nyata ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang terakhir adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas dan yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan saat membuat aksi nyata ini, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 11 Setiabakti, yang kami hormati seluruh guru SD Negeri 11 Setiabakti yang berhadir pada hari berbahagia ini. Hari ini kita akan menyaksikan bersama pemaparan tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Bapak Iswardi SPD. Kepada Bapak Iswardi SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada pagi yang cerah ini telah memberi kita umur panjang, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada siang sederhana ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita saji dan sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat berbahagia ini. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 11 Setiabakti yang sekarang sudah berada di tengah-tengah kita, dan penghormatan saya kepada ibu-ibu guru SD Negeri 11 Setiabakti yang semuanya adalah guru-guru hebat yang ada di SD Negeri 11 Setiabakti. Sebelum kita melanjutkan
penerapan budaya positif nanti yang akan dilaksanakan di sekolah kita, Bapak Ibu izinkan saya yang bahwa di sini adalah saya sebagai CGP Angkatan 11, yaitu adalah untuk menyelesaikan sebuah tugas di modul 1.4, yaitu adalah aksi nyata, yang mana bahwa kami sebagai CGP itu diwajibkan untuk menyampaikan pembelajaran yang telah diajarkan kepada kami kepada sekolah dan untuk diterapkan di sekolah nantinya ke depan. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini adalah CGP akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif nanti di sekolahnya. Nah, sekarang saya ucapkan selamat datang para guru hebat, Ibu dan Bapak guru di SD Negeri 11 Bakti. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa konsep utama pada modul budaya positif, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi, dan keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, yang mana nanti kita akan membahas satu persatu tentang modul budaya positif ini. Nah, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang sekarang yang disebut dengan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin sudah banyak ilmunya, mungkin sudah tahu apa itu pembelajaran terdiferensiasi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar tertentu. Nah, ini adalah yang namanya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa ketidaknyamanan? Karena mungkin kata disiplin itu dimaknai dengan peraturan, ya kan? Kalau peraturan pasti ada ya nggak nyamanan karena ada hukumannya, ada konsekuensinya, itu yang akan terjadi. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu yang terakhir. Nah, tadi lupa saya baca. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu, di sini ada namanya kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu salah satunya adalah itu adalah bergotong royong, bekerja sama, itu nilai kebajikan yang universal, dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi di dalam diri siswa tersebut. Berarti kita membagikan budaya positif ini adalah dari diri siswa, dari dalam diri siswa tersebut. Dan yang terakhir itu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sebabkan ancaman maupun hukuman. Nah, berarti di sini tujuan kita adalah menumbuhkan kesadaran daripada peserta didik kita. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bapak Ibu itu ada kebutuhan yang mana bertahan hidup. Yang mana kebutuhan bertahan hidup ini adalah salah satunya adalah kebutuhan makanan. Nah, berarti kita makanan. Nah, berarti kita bisa melihat kebutuhan dasar manusia. Berarti anak-anak kita juga akan seperti itu, kebutuhannya bertahan hidup. Contoh misalnya di sekolah kita ada anak-anak meminta makanan kepada teman yang lain. Apa sih yang kurang pada kebutuhan mereka itu? Itu
Nah, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah kebutuhan dasar daripada manusia. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Berarti di setiap peserta didik kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan ataupun di sekolah ataupun di kelas. Maka setiap guru di sekolah itu disampaikan kepada kita semuanya adalah untuk setiap pagi itu menyambut anak-anaknya di pintu pagar. Untuk apa? Untuk kita mengetahui bagaimana keadaan anak kita, tampilan anak kita saat pagi. Jadi di saat kita melakukan proses pembelajaran, kita tahu berarti kondisi dia tadi pagi seperti ini. Nah, berarti makanya di sini adalah kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Dan penguasaan. Penguasaan di sini adalah dia ingin menguasai. Seperti contohnya kalau di pelajaran olahraga, Pak, kami ingin bermain olahraga. Dia ingin menguasai bermain. Saku bola maunya untuk dia. Itulah penguasaan yang ada dalam diri anak. Dan yang keempat itu kebebasan. Bebas. Itulah kebutuhan dasar daripada manusia. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Berarti semua manusia itu butuh kesenangan. Nah, Bapak Ibu di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrim. Nah, karena dia takut dihukum, contoh seperti kita bilang tadi, mungkin terlambat datang ke sekolah. Nah, berarti kalau kita ini takut dihukum, dia datangnya akan lebih cepat. Karena berarti dia takut karena kena hukuman nanti sampai datang ke sekolah atau membersihkan WC atau hal yang lainnya. Dan yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan dan merupakan motivasi ekstrim. Contoh misalnya kita melakukan suatu kegiatan di sekolah, contohnya untuk membersihkan kelas, tetapi kita memberikan imbalan atau hadiah. Nah, maka di sini setiap yang mereka lakukan, mereka mengharapkan sesuatunya kepada kita nantinya, bukan tumbuh dari dalamnya secara sadar untuk kewajiban dia untuk membersihkan sesuatu apa yang kita suruh tadinya. Nah, yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini dia murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang timbul dari dirinya, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Apa nilai kebajikan diri sendiri sama yang sudah ada pada diri anak tersebut? Yang pertama adalah contoh menghargai dirinya. Menghargai dirinya sendiri, dia dengan menghargai dirinya sendiri, dia bisa datang tepat waktu, bisa belajar dengan baik bersama gurunya di sekolah. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, yaitu hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut datang ke sekolah, memaksakan belajar mereka atau memberikan PR yang begitu banyak. Murid menyembunyikan kesalahannya karena takut diberikan hukuman oleh guru dan orang tuanya di rumah. Murid menjadi rendah diri. Nah, itu adalah karena kita memberikan hukuman, mereka menjadi rendah diri di depan-depan teman yang lain karena mereka berbuat salah. Dan penghargaan tidak efektif, merusak hubungan. Kenapa di sini merusak hubungan ataupun sifat diri? Makanya sekarang ini timbul di sekolah kita yang sudah kita terapkan, yaitu tidak boleh memberikan Bapak menampilkan peringkat di rapor. Kita sudah melaksanakan itu sudah sangat baik menurut saya. Karena di sini bisa merusak hubungan atau sifat diri. Dia mendapatkan hadiah. Saya tidak, padahal semua anak itu adalah berbeda-beda kemampuannya. Ada anak kemampuannya di matematika, ada anak kemampuannya di bahasa Indonesia, ada anak-anak kemampuannya lebih di kesenian dan di berbagai hal lainnya.
Nah, mematikan kreativitas. Ini karena penghargaan mematikan kreativitas yang ada pada diri anak. Dan menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang yang sudah diterapkan, ya kan? Nah, ini dia menghukum dengan sistem ranking. Merampas hak menghargai dirinya. Makanya ibu-ibu semuanya, ini adalah nanti akan kita laksanakan di sekolah bagaimana baiknya untuk kedepannya untuk kedepannya. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi, penguatan jangka pendek. Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek yang kita berikan. Dan perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi ini adalah contohnya kita berikan contohnya di sini yang termasuk hukuman konsekuensi. Misalnya seorang anak tidak ataupun telat masuk ke sekolah, telat masuk ke kelasnya, sedangkan guru sudah berada di kelas. Konsekuensi yang bagaimana yang harus kita? Nah, konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di sini ada pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah Gosun 2004. Itu pengertian daripada restitusi. Berarti restitusi itu adalah proses memperbaiki kesalahan peserta didik kita untuk kita bisa mengembalikan mereka itu lebih percaya diri ke kelas mereka untuk teman-teman dia. Nah, buat kenapa kamu dipanggil tadi itu di ataupun kalau sekarang ini belum ada, yang ada mungkin kita peraturan yang kita buat di kelas. Nah, guru menanyakan ke anak kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu sistem restitusi. Nanti di saat di mana bahwa kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita rubah dari peraturan kelas yang telah kita buat. 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, guru sebagai penghukum seperti yang sudah kita contohkan tadi. Dan pembuat rasa bersalah, contohnya bagaimana? Contohnya misalnya siapa si A, kamu selalu datang terlambat, kita katakan seperti itu. Terus cuma kamu, berarti kita membuat dia itu merasa bersalah. Teman, guru sebagai teman, contohnya bisa kita berikan, ayo anak-anak kita belajar, nanti jangan sampai ibu ditegur oleh kepala sekolah karena kita ribut di dalam kelas. Itu sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman bukan tidak boleh kita melakukannya, boleh, tetapi mereka akan tergantung karena mereka berharap ada pembelanya apabila ditegur oleh kepala sekolah nantinya. Seperti itu dan posisi sebagai teman. Pemantau ini yang akan diharapkan nanti, pemantau dan manajer. Itu manajer adalah posisi yang paling tinggi seorang guru. Tetapi kita menjadi teman dan pemantau sudah sangat bersyukur. Pemantau dia tegas dengan peraturan yang ada di sekolah yang sudah disepakati. Nah, dan manajer inilah tadi yang sudah disepakati. Kita menanyakan hal-hal yang sudah kita janjikan kepada mereka, yang sudah mereka berjanji kepada kita. Contohnya waktu kita membuat peraturan daripada kelasnya, perjanjian kelas. Udah, berarti apabila mereka berbuat salah, disitulah posisi kita sebagai manajer. Maka di sini di saat posisi tersebut mungkin sulit karena menghadapi anak-anak, kita cukup menjadi teman dan pemantau. Nah, Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum,
patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ya, kalau dosen sebagai pembuku berarti kita pasti menyuruh Putri, kamu berdiri di depan teman-teman. Berarti bagaimana keadaan anak tersebut, kita bisa membayangkannya sendiri. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu Bapak kecewa sama kamu? Itulah membuat rasa bersalah kepada anak tersebut. Teman, ayolah yang tertib, buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itulah sebagai teman. Berarti mereka itu berharap nanti suatu saat apabila mereka berbuat salah, mereka akan ada yang membelanya. Posisi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itulah pemantau. Sesuai dengan peraturan dan konsekuensi yang sudah kita sepakati di sekolah maupun di kelas. Itulah posisi kita sebagai pemantau. Manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kita menanyakan itu. Apa kita tahu kesalahan kamu apabila anak-anak kita melakukan kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu posisi kita sebagai manajer. Kita mengembalikan keadaan itu kepada mereka. Posisi mereka itu bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa keyakinan kelas? Mungkin ada yang bisa menjawabnya. Ibu Rukai mungkin bisa menjawab. Ibu. Ibu Mariana mungkin bisa menjawab kenapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau keyakinan kelas ini kan anak-anak tersebut dia yakin dari hatinya, dari hatinya, tidak ada unsur keterpaksaan. Jadi kalau peraturan kelas boleh tidak boleh harus ikutin, seperti itulah. Ya, sangat baik, sangat bagus. Yaitu mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan antara guru dan siswa. Hasil kesepakatan kita membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Kalau peraturan itu adalah pasti salah satu pihak yang membuatnya dan ada konsekuensi atau hukuman. Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Yang pertama adalah jawabannya untuk keselamatan, dan yang kedua adalah untuk kesehatan. 172 dia. Nah, di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas 6. Keyakinan kelas yaitu kelas 6, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Ada merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Sekarang saya harus menampilkan fotonya, tapi karena enggak, fotonya tinggal di HP. Menempelkan keyakinan kelas ini yang sudah saya buat waktu itu di kelas 6. Kesepakatan sudah ada. Menempelkan keyakinan kelas. Berarti yang sudah inilah. Mungkin ada banyak tambahan-tambahan lagi. Mungkin ini hanyalah bisa kita tampilkan ke-6, ya kan? Nah, keyakinan kelas 6 SD Negeri 11 Setiabakti. Yang pertama adalah disiplin waktu. Itu bisa kita sadarkan anak-anak kita tentang disiplin waktu. Yang kedua, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, saling membantu dan belajar bersama. Kelima, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Keenam, selalu menerapkan 5S: salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Itu yang kita terapkan nanti di kelas 6. Mudah-mudahan akan tercapai. Tercapainya inilah dengan cara kita semuanya bekerja sama. Bagaimana membutuhkan keyakinan kelas? Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan
pernyataan universal, yaitu pernyataan universal adanya hal-hal baik itu seperti gotong royong, bekerja sama, kolaboratif, di sana semuanya muncul di situ. Mungkin nanti kita akan melihatnya apa-apa aja pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kita sesuaikan, kita buat pembentukan kegiatan kelas itu sesuai dengan kelas kita dan sesuai dengan keadaan sekolah atau lingkungan yang ada di sekitar kita ini. Yang terakhir yaitu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, berarti disinilah bedanya peraturan sama keyakinan. Keyakinan bisa juga dibuat oleh kepala sekolah. Kenapa dibuat? Contoh kita bilang sendiri, mungkin ada permasalahan tentang antara guru dan guru. Kepala sekolah karena sudah ada keyakinan sekolah bisa memanggil kedua orang guru untuk menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas yang terjadi permasalahan antara siswa tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, disinilah makanya apa yang anak-anak lakukan pasti mereka mempunyai alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang telah kita buat, yaitu kita semua memiliki motivasi internal yang ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, ini contoh yang sudah saya buat ya. Dirga tahu nggak kenapa Bapak panggil ke kantor? Tahu, Pak. Ya, tadi waktu upacara Bapak melihat Dirga tidak memakai perlengkapan upacara, yaitu topi sama dasi. Kenapa tidak dipakai? Karena lupa buru-buru pergi ke sekolah, Pak. Ya, tidak apa-apa. Pada Senin yang lalu juga ada teman-teman Dirga yang lupa memakai topi dan dasi. Pasti Dirga ada alasannya kenapa. Saya bangun kesiangan sehingga lupa memakai topi dan dasi, Pak. Ya, bangun kesiangan. Nah, Dirga sudah bagus, tidak terlambat datang ke sekolah karena untuk mengikuti upacara. Nah, sekarang kita lihat lagi. Dirga tidak membuat topi sama dasi. Kira-kira Dirga melanggar keyakinan kelas tidak? Ya, Pak, saya melanggar. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Dirga larang? Saya tidak disiplin waktu, Pak. Nah, Dirga sudah tahu kan? Kira-kira disiplin waktu itu penting nggak untuk Dirga? Penting, Pak. Penting. Tindakan apa yang akan Dirga lakukan ke depannya? Saya akan bangun lebih awal dan memasang alarm, Pak. Ya, kalau kamu sudah melakukannya, kamu akan menjadi orang seperti apa nantinya? Saya akan menjadi orang yang lebih awal dan mandiri. Iya, jadi makanya kalau anak Dirga sudah berubah nanti, terima kasih. Sekarang Dirga boleh kembali ke kelas. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajaran berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mungkin kita akan berdiskusi tentang budaya positif atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, mohon diangkat tangannya terlebih dahulu. Lalu nanti saya akan memberikan mikrofonnya, lalu bertanya. Ada yang ingin bertanya?
Atau sudah cukup jelas mungkin Pak? Sudah sangat jelas. Bagaimana Pak? Sedikit saya simpulkan pemaparan Bapak hari ini. Ada beberapa hal yang sudah kita lihat bersama, perhatikan bersama, dan juga sudah dipaparkan oleh Pak Is. Di antaranya ada disiplin positif, yaitu tugas guru, yaitu menumbuhkan kesadaran disiplin dari dalam diri siswa, yaitu melalui intrinsik terutama. Kemudian tadi juga dijelaskan beberapa kebutuhan dasar manusia khususnya bagi siswa, yaitu ada bertahan hidup, diperlukan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Kemudian ada juga motivasi perilaku manusia, yaitu terbagi menjadi dua, ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Kemudian beberapa konsep disiplin dengan identitas gagal dan juga dengan identitas berhasil tadi Pak. Ya. Kemudian untuk posisi kontrol restitusi ada 5. Tadi ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Yang perlu sangat kita garis bawahi adalah kita harus bisa menjadi sebagai manajer, di mana kita bisa membentuk kesalahan itu menjadi dapat menjadi pelajaran bagi anak tersebut untuk seterusnya. Kemudian yang terakhir kita juga melihat tentang segitiga restitusi, ada 3, salah satu diantaranya yaitu menstabilkan identitas siswa tersebut. Sekian kesimpulan dari saya. Selanjutnya ada yang ingin ditambahkan? Ya, terima kasih kepada Ibu Putri yang telah mengambil kesimpulan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak Ibu, semuanya di sini adalah posisi kita itulah sebagai guru. Kita hanyalah ingin kesadaran diri kita itu, posisi kita itu berada di mana. Apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Itulah yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Posisi kita itu sekarang itu ada di mana. Nah, ya, posisi kita itu ada di mana. Jadi Bapak Ibu, sekian pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya juga. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Iswardi. Pemaparan pada hari ini sangat menarik. Saya yakin juga ibu-ibu juga sangat banyak belajar dari pemaparan hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kenapa semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya satu orang itu untuk memimpin doa. Siapa memimpin doa? Ketua kelas? Silakan untuk memimpin doa. Akan membuat yang namanya kesepakatan kelas, karena di kelas kita ini belum ada yang namanya kesepakatan. Tahu apa itu kesepakatan kelas? Tahu. Apa sayang? Peraturan, iya benar. Kesepakatan hampir sama dengan namanya peraturan. Peraturan kelas. Apa aja peraturan yang ada di kelas kita? Tidak boleh berkelahi.
Tidak boleh berulangi. Boleh, 1. Tidak boleh satu barengan. Tidak boleh berkelahi. Apa lagi? Tidak boleh satu barengan. Tidak. Gini aja. Udah. Satu orang boleh tulis yang namanya peraturan kelas. Bapak bagikan kertas ini. Ya. Satu orang satu. Nanti kita tempel di sini. Namanya peraturan kelas. Kita tempel di papan tulis. Dengar? Nggak apa-apa. Ya, satu aja tulis. Ya, pakai pulpen, nggak pakai jari nggak? Ayo. Pakai ada pulpen, pakai pensil boleh. Kita menulis peraturan yang ada di kelas kita. Ya. Mau tulis 2 boleh, 3 boleh. Kalau memang kalian mungkin banyak peraturannya. Masih lah, pakai bapak tempel gini biar nggak salah tulis. Biar nggak susah waktu tempelnya. Udah. Tulis satu orang satu peraturan. Boleh lebih ditulis. Oke. Yang sudah silakan ditempel. Di sini. Ini contoh tadi. Di sini peraturan. Nggak apa-apa, tulis saja nggak apa-apa. Lihat sama peraturan di sini. Kesepakatan. Jelas. Sudah? Ayo. Ya, terus. Udah. Tapi sudah, kalau udah tempel di papan tulis. Ya. Kalau udah tempel, di peraturan kelas. Ya, jangan yang di sini, di peraturan. Ya, di peraturan. Tulis saja dulu, tak apa-apa. Di sini nggak ada salah guna. Tulis saja peraturan yang ingin. Ya. Di bawah lagi di sini nanti. Jangan terlalu ya. Bawah. Ya, pandai apa? Udah. Kamu udah? Oh, bagus. Lagi beda lagi. Sudah semuanya? Apa aja yang ada di kepala kamu? 5 lagi. Sudah semuanya? Siapa? Satu lagi. Satu lagi.
2 orang boleh, biar ada kawannya. Kalian baca peraturan yang telah kalian buat. Kalian kelompokkan kan ada yang sama nanti. Kelompokkan yang sama, kira-kira sama, buat satu kelompok. Ya kira-kira sama. Misalnya antara ini sama, buat satu kelompok. Ambil buka sini dan kalian sini. Ya, siapa yang mau? Ya, Mama Esa sama Rapi. Berdua. Udah 1, 2, 3. Dikelompokkan, ya. Dikelompokkan peraturan yang kita hampir sama. Ayo, siapa yang baca? Baca yang besar saja. Cepat waktu. Apa itu? Cepat waktu. Apa itu? Gak bisa baca. Bawa sapu. Oh, buang sampah sembarangan. Ada lagi yang buang sampah? Datang tepat waktu. Ini kelompokkan di sini. Ini tepat waktu. Mana lagi yang tepat waktu? Datang tepat waktu. Kelompokkan di sini. Ini juga datang tepat waktu. Mana lagi? Buang sampah sembarangan. Kelompokkan di sini. Dua ini. Iya Kak? Apalagi tidak buang sampah pada tempatnya, ya. Terus ini tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya, ada benar betul itu. Tidak boleh mengejek. Iya, mana ini ya? Tidak boleh berkelahi. Ya. Datang tepat waktu mana tadi? Di sini. Ya. Jaga. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Apa? Mana? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh mencoret meja, benar. Contoh aja sini. Ada. Ini yang beda ya. Tidak boleh berkelahi. Ini tidak boleh berkelahi di sini. Ini apa? Ayo, terima kasih. Tepuk tangan bersama kita. Ada apa? Ini yang namanya peraturan yang telah kalian sepakati, ya. Dari peraturan ini kita akan mengubah peraturannya menjadi yang namanya udah. Bagaimana cara kita merubahnya? Contoh, Pak katakan. Di sini ada namanya tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Kata-kata yang tepat untuk tidak boleh berkelahi itu bagaimana? Ayo, ada apa? Ayo, ada yang tahu? Jangan mendengar. Tidak boleh. Jangan apa? Nah, gini aja. Bapak kasih yang warna hijau. pink. Jadi apa? Dari peraturan ini kita rubah menjadi kesepakatan kelas. Contoh di dalam datang tepat waktu. Berarti datang itu sudah
sudah kesepakatan kelas, sudah masuk ke dalam kesepakatan kelas, datang tepat waktu. Sepakat kan semuanya? Sepakat nggak datang tepat waktu ke sekolah? Sepakat. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang baiknya itu bagaimana? Itu ada. Segera tulis lagi. Yang namanya kesepakatan kelas. Peraturan diubah menjadi kesepakatan. Ubah pergi kertas dulu. Jangan ribut dulu. Bapak bagi dulu warna pink yang kalian minta. Oranye kuning. Itu oranye. Enggak apa-apa. Sama aja. Yang penting kita tulis. Udah. Ayo, sekarang tulislah kesepakatan. Udah ada. Terima kasih. Nah, nanti ditempel sebelah sini. Ya. Kesepakatan kelas kita ubah dari peraturan. Nah, tulis saja dulu, nanti kita koreksi. Tulis dulu. Sama juga seperti peraturan. Contoh seperti yang sudah Pak sampaikan tadi. Datang tepat waktu. Berarti sudah masuk ke dalam kesepakatan kelas. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Nah, sekarang tulis saja yang tidak boleh kita lakukan oleh guru dan yang tidak boleh dilakukan oleh murid. Ayo Bapak. Ngerti? Contoh yang tidak boleh dilakukan oleh murid misalnya. Tidak boleh apa? Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh mengganggu teman. Ya seperti itu. Ngerti kan? Ayo. Kalau guru apa? Kalau untuk bapak atau ibu jangan apa dulu? Apa yang ingin kalian harapkan dari ibu dan bapak? Jangan membuli. Boleh, jangan membuli. Maksudnya membuli ini tidak boleh berbicara untuk teman-teman yang ada di kelas atau untuk guru atau untuk warga-warga yang ada di sekolah kita. Ngerti? Bicara ngerti? Silakan tulis. Ayo. Tulisnya satu, nggak ada salah, nggak ada benar. Yang namanya kesepakatan kelas. Di sini bukan tulis dari jawaban benar salah ya. Tulis terus. Yang kalian ngerti. Apa kali mau? Ya. Udah ya, yang sudah silahkan ditempel ke depan. Terus di sini. Apapun ini. Suka nih, tadi.
Lempar lagi. Ya, lempar aja. Satu aja cukup ada. Dah. Iya. Nah, sekarang Bapak mau anak perempuan maju untuk mengelompokkan kata-kata yang sama. Ayo, tiga orang. Cewek. Ayo. Kenapa lemot kalian apa? Baca kelompokkan kepada yang sama. Kalau yang nggak tahu lalu berlingkur. Coba aja maksudnya. Tidak boleh mengganggu anak perempuan. Wah nih, terus ini siapa? Bagus tuh. Lalu lihat note. Tidak boleh mengejek teman. Datang tepat waktu. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Ya, ada. Cukup. Ya, kemenangan buat teman kita. Nah, ya, berarti ada apa semua ya? Ini yang namanya hasil kalian buat sendiri, ya. Kesepakatan kelas. Yang pertama adalah tidak boleh mengganggu teman. Jawab kita buat adalah kita ambil kesimpulan kalau tidak boleh mengganggu teman adalah jangan mengganggu teman. Nanti akan Bapak buat di laptop. Berarti satu datang tepat waktu. Yang kedua, sopan dan santun. Ya, sopan santun. Sopan terhadap guru dan teman. Apa itu? Bagaimana cara kita membuatnya? Ayo, coba pikirkan. Tidak boleh. Ini tidak boleh mengganggu anak perempuan. Ini termasuk ke dalam apa? Tidak boleh mengganggu teman. Jangan mengganggu teman. Jangan mengganggu teman. Nah, setelah datang tepat waktu, sini ada lagi sopan santun tadi ya. Sopan dan santun. Jangan mengganggu teman. Nah, setelah datang tepat waktu, sini ada lagi sopan santun tadi ya. Sopan dan santun. Yang keempat, Bapak baca lagi. Tidak boleh telat. Di sini ada harus melihat roster. Bagaimana cara buat? Harus melihat roster. Ayo, anak Bapak.
Nah, tadi ada yang namanya tidak boleh buang sampah sembarangan. Ayo, apa? Buang sampah di tempat pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. 5. Apa? Hah? Sudah ada? Tepat waktu sudah? Sudah ada? Piket ini dah ya, menjaga kebersihan. Ayo, apa lagi? Masih banyak nih. Tidak membuli Tadi teman. ada Jangan mengejek. jangan mengejek. Jangan mengejek. Masuk ke sini enggak? Jangan mengganggu teman. Ya. Termasuk kan? Nah, berarti itu kesepakatan kelas. Apa lagi ayo nak lupa? Nah, tidak boleh berkelahi. Termasuk kemana? Jangan ganggu teman. Jangan mengganggu teman. Jangan mengganggu teman. Apa lagi? Tidak boleh berkelahi, tidak boleh ngomong saat upacara. Ayo apa? Tertib di saat upacara. Boleh? Ayo, kata-kata yang baiknya bagaimana? Ini kesepakatan kita. Ayo anak-anak semua, ini dari kalian. Kalian itu ingin bagaimana kelas kita ini supaya tertib, bersih, nyaman. Ayo, ini kesepakatan kita semuanya. Nah, anak-anak semuanya, Bapak mau satu orang baca hasil kesepakatan yang telah kita buat di depan. Mungkin ada tambahan. Siapa yang mau baca? Ayo maju Sultan. Dibaca yang sudah Bapak tulis saya angkat. Yang besar suaranya biar teman-temannya tahu. Ya. Nomor 1, datang tepat waktu. Nomor 2, sopan dan santun. Nomor 3, jangan mengganggu teman. Nomor 4, menjaga kebersihan. Iya. Nomor 5, menjaga kenyamanan. Ya. Nah, bukan nyaman, menjaga kenyamanan. Menjaga kenyamanan masuk mana? Ayo, tidak ribut di saat kita belajar, tidak berbicara di saat ibu guru atau bapak guru menjelaskan itu masuk adalah menjaga kenyamanan. Nah, terima kasih Sultan, silakan. Inilah anak-anak apa semuanya, kita sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kita buat bersama-sama. Apabila nanti ada misalnya kita melanggar itu, yang namanya kesepakatan kelas, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus, kalau seandainya kita melanggar kesepakatan kelas, apakah kita sudah baik? Ya. Ayo, ini adalah kalian yang buat, bukan Bapak. Ya. Siapa yang buat ini? Ya, yang buatnya adalah anak-anak Bapak semuanya. Datang tepat waktu, sopan dan santun. Nah, jangan mengganggu teman. Apabila ini tidak kita penuhi, ayo bagaimana anak-anak Bapak semuanya? Berarti kita harus menyadari posisi kita itu di mana. Berarti kita kembali ke kesepakatan kita nanti, bahwa kesepakatan kita misalnya di sini jangan mengganggu teman. Berarti seandainya nanti ada teman-teman yang mengganggu, berarti dia sudah melanggar kesepakatan yang telah kita lakukan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Fauzi Ansari selaku Kepala SD Negeri 11 Setia Bakti, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni kepada salah satu guru yang mengikuti program guru penggerak yang bernama Pak Iswardi SPD. Alhamdulillah, saya senang sekali Pak Iswardi bisa mengikuti program guru penggerak ini karena terasa sekali bagi kami di sekolah bahwa Pak Iswardi telah banyak melakukan perubahan. Semoga bisa menularkan semangatnya kepada rekan sejawat lain untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, karena sebelumnya belum ada guru yang mengikuti program ini. Berdasarkan pengamatan saya selaku kepala sekolah, Pak Iswardi sudah melakukan perubahan mengajar seperti pembelajaran yang berpihak kepada siswa, pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Punya kemampuan untuk membuat video-video pembelajaran yang dapat di-upload pada sosial media dan dapat berbagi ilmu yang didapat dengan rekan sejawat juga. Pak Iswardi saya lihat sangat semangat sekali dalam mengikuti BIMTEK maupun pelatihan. Nah, semoga Pak Iswardi bisa menciptakan perubahan dan budaya positif di lingkungan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan dan mewujudkan siswa berkarakter di sekolah. Semoga Pak Iswardi selalu meningkatkan kemampuan, baik itu kinerja diri menjadi pembelajaran yang sejati maupun berpusat pada siswa, juga mampu mendorong untuk punya kesadaran dan tanggung jawab untuk terus belajar. Terima kasih, itulah testimoni dan saya selaku kepala sekolah mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Mariana, yang mana saya adalah teman sejawat dari CGP Pak Iswardi SPD, yang mana beliau telah mengumpulkan rekan-rekan guru yang ada di SD ini semua untuk mendengarkan tentang pemaparan tentang budaya positif, yang mana beliau telah menyampaikan dengan hebat, dengan bagus dan sempurna, yang mana budaya positif tersebut telah kami terapkan di sekolah, kemudian bersama dengan guru dan siswa-siswa yang lainnya. Mudah-mudahan budaya positif tersebut akan berdampak lebih baik untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah SD Negeri 11 Setia Bakti. Cuma inilah yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.